Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah. Nomor induk mahasiswa 22301100089. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran Tafsir kelas C, Fakultas Usuluddin. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pada materi ini terdapat beberapa periode penetapan Pancasila itu sebagai dasar negara. Yang pertama adalah periode pengusulan, di mana di sini adanya rasa nasionalisme, lalu lahirlah ideologi bangsa yang menyatakan solidaritas dan persatuan bangsa. Di mana di sini terdapat sidang BPUPKI yang mengusulkan beberapa usulan atau mendeskripsikan tentang dasar negara. Lalu muncullah periode yang kedua adalah periode perumusan. Pada periode perumusan ini terdapat sidang BPUPKI yang pertama dan yang kedua yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Ada beberapa tokoh yang ikut hadir, diantaranya adalah Mohyamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo, di mana keempat tokoh ini mempunyai atau bisa mengutarakan pola pikirnya untuk mengusulkan beberapa usulan daripada dasar negara menurut pandangannya masing-masing. Sudah kita ketahui bahwa usulan Insinyur Soekarno lah yang dapat diterima sehingga langsung disampaikan dan dipidatokan pada tanggal 1 Juni 1945 yang meliputi 5 butir gagasan. Di antaranya adalah yang pertama, rasa nasionalisme, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan, di mana gagasan tersebut dinamakan Pancasila. Lalu pada perumusan proses penetapan periode perumusan tersebut terdapat pembentukan panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Setelah perumusan Pancasila selesai, akhirnya BPUPKI ini dibubarkan menjadi PPKI, di mana PPKI ini mempunyai tugas untuk mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu timbullah periode pengesahan. Pada periode pengesahan terdapat banyak lika-liku yang telah terjadi dan telah dilalui. Akhirnya Indonesia menetapkan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara dan ditetapkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan penetapan proklamasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Alasan mengapa Pancasila itu diperlukan dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada hakikatnya Pancasila itu kan merupakan filosofis berdirinya suatu negara, di mana filosofis ini terbentuk daripada budaya, adat istiadat yang dimiliki masyarakat Indonesia pada zaman dahulu. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu pada waktu itu nenek moyang kita sebelum mengenal kemerdekaan, sebelum mengenal Pancasila, sudah memperlakukan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila ini dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga kita bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ini sampai sekarang. Salah satunya nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, dan lain sebagainya. Mungkin alasan lainnya Pancasila itu dianggap penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Kita sedikit flashback pada Orde Lama, demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Di situ ditetapkan dan ada penyelewengan bahwasanya Insinyur Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Padahal terbukti bahwa penetapan presiden seumur hidup itu merupakan penyelewengan daripada nilai-nilai Pancasila, sehingga kita sebagai pelajar, sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa bisa memanfaatkan mata kuliah Pancasila ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita tidak bisa dan tidak mudah terjerumus pada penyelewengan-penyelewengan yang ada pada orde-orde sebelumnya. Pada materi yang saya sampaikan tadi bisa disimpulkan bahwasanya
Perumusan Pancasila itu bukan merupakan sesuatu hal yang mudah atau bisa dikatakan tidak semudah membalikan kedua telapak tangan. Tetapi melewati beberapa faktor yang terjadi, melewati beberapa lika-liku masalah yang terjadi, yang diselimuti keterjajahan Jepang, bahwasanya para tokoh-tokoh yang berkaitan tentang perumusan Pancasila telah memikirkan secara matang pemilihan ideologi bangsa yang terbaik adalah Pancasila. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata yang salah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.